hanya butuh satu klik dan kurang lebih 24 jam agar barang yang kita pesan bisa sampai di depan pintu rumah. Murah, instan, dan nyaris tanpa cacat. Tetapi di balik harga murah yang disajikan dengan penuh kecepatan itu, ada banyak keringat yang telah dicucurkan, beberapa liter bensin yang menguap, dan tentu terdapat jam tidur yang dikorbankan agar konsumen yang memesan bisa menghemat Rp10.000. Hari ini, manusia memang tengah hidup dalam sebuah peradaban yang memuja kecepatan, di mana keinginan untuk memiliki sesuatu, entah itu makanan hangat, pakaian baru hingga kebutuhan harian, dapat dipenuhi hanya dengan beberapa kali ketukan layar yang bersinar di genggaman tangan mereka. Namun, di balik kemudahan yang tampak begitu magis itu, tersimpan sebuah mesin raksasa yang digerakkan oleh keringat, kecemasan, serta eksploitasi yang sistematis. Arsitektur pengantaran cepat atau yang kini dikenal sebagai quick commerce atau ekonomi gig telah menciptakan sebuah paradok yang cukup kelam, bahwa semakin cepat sebuah barang sampai ke depan pintu para konsumen, maka semakin rendah pula nilai kemanusiaan bagi mereka yang membawanya. Kecepatan telah menjadi berhala baru dalam agama konsumerisme modern. Artinya, jika dulu orang-orang bersedia menunggu berhari-hari untuk sebuah paket, maka kini keterlambatan 10 menit saja sudah cukup untuk memicu kemarahan di kolom komentar aplikasi. Tekanan untuk memenuhi kepuasan instan ini tidak muncul begitu saja dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari rekayasa algoritma serta persaingan korporasi yang haus akan dominasi pasar. Di balik layar, ada jutaan manusia yang dipaksa untuk berpacu dengan waktu yang ditentukan oleh kecerdasan buatan. Sebuah entitas yang tidak mengenal konsep kemacetan, tidak tahu arti ban bocor, apalagi memahami rasa lelah. Dan inilah narasi tentang sisi gelap dunia yang serba instan. Sebuah dunia di mana teknologi digunakan bukan untuk membebaskan manusia dari beban kerja, namun untuk mengikat mereka dalam rantai pengawasan yang lebih ketat serta tidak manusiawi. Awal dari penderitaan ini bermula dari otak manusia itu sendiri. Peradaban digital telah melatih saraf-saraf manusia untuk mengharapkan kepuasan seketika. Secara neurologis, ketika seorang konsumen menekan tombol pesan sekarang dan melihat estimasi barang tiba dalam hitungan menit, otak akan melepaskan dopamin yang menciptakan rasa senang dan kegembiraan. Pengalaman ini menciptakan siklus kecanduan. Ia tidak lagi membeli barang karena kebutuhan yang mendesak, tetapi karena sensasi dari kecepatan layanan tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai gratifikasi instan yang telah membentuk ulang perilaku konsumen secara masif. Perusahaan teknologi sangat menyadari mekanisme psikologis semacam ini. Itulah mengapa mereka merancang fitur-fitur seperti pelacakan real-time, estimasi waktu yang akurat, hingga tombol pembayaran sekali klik untuk menghilangkan segala bentuk hambatan mental dalam berbelanja. Namun sayangnya, kenyamanan ini memiliki biaya tersembunyi yang sangat mahal. Bahwa ketika proses pengantaran menjadi begitu mulus di layar, keberadaan manusia di belakangnya menjadi tidak terlihat. Konsumen tidak lagi melihat seorang ayah yang kelelahan menembus hujan badai atau seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa di tikungan tajam. Mereka hanya melihat sebuah titik motor di peta digital yang bergerak menuju rumah mereka. Ketidakterlihatan ini memicu devaluasi tenaga kerja. Jika barang bisa sampai dalam waktu kurang dari 1 jam, maka pandangan publik cenderung menganggap bahwa manusia di balik proses itu memang seharusnya bekerja secepat itu, tanpa jeda, tanpa rasa sakit, dan tanpa terlambat. Harapan konsumen yang tidak realistis ini kemudian diterjemahkan oleh algoritma menjadi tekanan yang lebih berat bagi kurir. Lalu, saat kecepatan menjadi satu-satunya nilai yang dihargai, maka kesejahteraan para pekerja dianggap sebagai residu atau hambatan bagi efisiensi. Inilah yang menyebabkan munculnya fenomena di mana konsumen lebih peduli pada paket yang sedikit penyok
daripada keselamatan kurir yang mengalami kecelakaan saat mengantarkannya. Metrik psikologi konsumen dan pengantaran menunjukkan bahwa sekitar 88% konsumen bersedia membayar lebih banyak untuk pengantaran di hari yang sama. Lalu, 55% pembeli membatalkan keranjang belanja mereka karena opsi pengantaran yang dinilai lebih lambat. Kemudian, sebanyak 39% konsumen berpindah ke kompetitor hanya karena waktu kirim yang lebih cepat. Dan terakhir, sekitar 96% konsumen menganggap kecepatan pengiriman sebagai faktor kunci. Fakta-fakta ini jelas menunjukkan betapa kecepatan telah menjadi senjata utama dalam perang bisnis modern. Kendati demikian, perang ini tidak dimenangkan oleh inovasi teknologi semata, namun juga oleh kemampuan perusahaan untuk memeras tenaga kerja hingga ke batas terjauhnya. Perubahan paling radikal dalam kerja modern adalah penggantian manajer manusia dengan algoritma. Maksudnya, di masa lalu, perintah kerja diberikan oleh seseorang yang mungkin memiliki empati atau pemahaman tentang kondisi cuaca. Namun saat ini, kekuasaan itu telah berpindah ke tangan baris-baris kode yang tentu saja tidak memiliki perasaan. Algoritma ini membagikan tugas-tugas, memantau pergerakan secara real-time, hingga mengevaluasi kinerja berdasarkan angka-angka mentah yang tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Dan fenomena ini secara sadar mengubah kerja fisik yang berat menjadi semacam permainan atau game di layar ponsel para pekerja. Gamifikasi kerja ini dilakukan dengan memberikan target-target kecil yang tampak menarik, seperti bonus poin untuk pengantaran di jam sibuk, lencana digital untuk performa tanpa cacat, hingga grafik kemajuan yang mendorong kurir untuk terus bekerja melampaui batas kemampuannya. Kendati demikian, di balik elemen-elemen yang tampak menyenangkan ini, terdapat mekanisme kontrol yang sangat represif. Jika seorang kurir tidak mencapai target atau jika rating mereka turun di bawah angka tertentu, misalnya 4,5 dari 5, sistem akan secara otomatis melakukan suspensi atau pemutusan hubungan kerja tanpa ada ruang bagi manusia tersebut untuk menjelaskan kendala di lapangan. Manusia di balik aplikasi tersebut tidak lagi dipandang sebagai individu, melainkan sebagai unit produktivitas yang harus bergerak semaksimal mungkin. Perusahaan mengetahui segala hal tentang para pekerja, mulai dari lokasi tepatnya, kecepatan kendaraannya, riwayat kesehatan kendaraannya, hingga berapa lama ia beristirahat. Namun di sisi lain, pekerja tidak pernah tahu bagaimana keputusan algoritma dibuat, mengapa pesanan tertentu diberikan kepada orang lain, dan mengapa bonus tiba-tiba berubah. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan yang mendalam. Pekerja dipaksa untuk terus bermain dalam game ini hanya untuk bertahan hidup, meskipun aturan permainannya selalu berubah dan tidak pernah berpihak pada mereka. Dalam sistem ini, efisiensi adalah segalanya, dan kemanusiaan adalah variabel yang boleh diabaikan demi menjaga agar harga barang tetap murah serta pengantaran tetap instan. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika kurir harus berpacu dengan waktu yang ditentukan oleh AI. Algoritma menghitung estimasi waktu berdasarkan jarak garis lurus atau data historis yang seringkali tidak akurat atau hambatan tidak terduga, seperti ban bocor atau kecelakaan ringan. Di mata sistem, keterlambatan merupakan kegagalan performa, bukan konsekuensi dari realitas fisik. Akibatnya, kurir dipaksa untuk melanggar aturan lalu lintas, mengebut di trotoar, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain hanya untuk menjaga agar angka di layar ponsel mereka tetap hijau. Tetapi, yang lebih menyakitkan dalam bisnis ini adalah penggunaan istilah mitra sebagai pengganti dari kata karyawan. Secara sepintas, kata ini berarti adanya kedudukan yang setara, otonomi, dan saling menguntungkan. Namun kenyataannya, status mitra hanyalah sebuah kerangka hukum yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban ketenaga kerjaan yang diatur oleh undang-undang. Dengan melabeli kurir sebagai mitra, perusahaan tidak perlu membayar upah minimum,
tunjangan kesehatan, uang lembur, hingga uang pesangon. Tidak hanya itu, semua risiko operasional mulai dari bahan bakar, perawatan kendaraan hingga biaya pengobatan akibat kecelakaan lalu lintas dibebankan sepenuhnya kepada individu pekerja, sehingga para pengemudinya tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja sektor transportasi formal. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum yang sangat besar. Perusahaan memiliki kendali penuh atas harga, penugasan, dan aturan main melalui algoritma. Sementara para pengemudi tidak memiliki daya tawar kolektif untuk menuntut hak dasarnya. Ketimbangan ini tercermin secara tragis dalam bagaimana sistem menangani musibah. Jika seorang kurir mengalami kecelakaan saat sedang mengejar target pengantaran instan, perusahaan seringkali melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa mereka hanyalah penyedia platform teknologi, bukan perusahaan transportasi. Bahkan, meskipun ada beberapa program asuransi atau perlindungan swadaya, aksesnya sering rumit, bersifat opsional, dan tidak mencukupi untuk menutup kerugian jangka panjang atau cacat permanen. Biaya untuk mempertahankan harga barang yang murah bagi konsumen akhirnya harus dibayar dengan kesehatan dan nyawa para pekerja yang tidak terlindungi. Pendekatan ini tidak menempatkan pengemudi sebagai pekerja dalam pengertian yang layak, melainkan sebagai mikro pengusaha yang dipaksa bersaing satu sama lain dalam perlombaan menuju dasar. Fenomena ini disebut sebagai super eksploitasi, di mana teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk memediasi, mengawasi dan memanipulasi seluruh pengalaman kerja tanpa harus bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia yang tengah menjalankannya. Jika kurir adalah ujung tombak dari sistem ini, maka gudang logistik raksasa ibarat jantung yang berdenyut sangat kencang. Di dalam bangunan-bangunan luas yang terletak di pinggiran kota, ratusan hingga ribuan pekerja menghabiskan waktu mereka dalam rutinitas yang menyerupai mesin. Perusahaan seperti Amazon di Amerika Serikat atau raksasa e-commerce di Asia seperti Oren telah menetapkan standar produktivitas yang seringkali melampaui batas ketahanan fisik manusia. Di sini, setiap detik dihitung dengan presisi milidetik. Para pekerja dilengkapi dengan alat pemindai genggam yang tidak hanya menunjukkan lokasi barang, tetapi juga menjadi semacam gelang pengawas yang mencatat durasi waktu untuk setiap gerakan. Di tempat ini, sistem secara otomatis mencatat kapanpun seorang pekerja berhenti melakukan pemindaian barang. Jika durasi berhenti ini dianggap terlalu lama, bahkan jika itu karena harus berjalan ke toilet yang jauh atau karena ada kendala teknis pada mesin, sistem akan memberikan peringatan atau sanksi disiplin. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa, di mana pekerja seringkali merasa takut untuk sekedar minum air atau pergi ke kamar kecil. Dalam lingkungan yang begitu terkendali, tubuh manusia tidak lagi dianggap sebagai organisme biologis yang butuh istirahat, tetapi lebih sebagai ekstensi dari mesin logistik yang harus beroperasi tanpa henti. Fakta kondisi kerja gudang global dan Asia menunjukkan bahwa 41% pekerja melaporkan cedera, di mana 50% diantaranya setelah bekerja selama 3 tahun. Rata-rata dari mereka memiliki jarak tempuh berjalan per shift 12 hingga 32 km di atas lantai beton keras. Kondisi di gudang-gudang logistik Asia, termasuk Indonesia, menunjukkan pola yang serupa, namun dengan lapisan kerentanan yang lebih dalam. Pekerja di pusat distribusi atau DC seringkali dipekerjakan melalui agen atau yayasan pihak ketiga dengan status harian lepas. Mereka harus berdiri selama 9 hingga 12 jam, melakukan bongkar muat karung seberat 20 hingga 40 kg, dan seringkali dipaksa melakukan lembur yang tidak dibayar secara layak, demi mengejar target outbound harian. Narasi yang berkembang di kalangan pekerja adalah bahwa mereka bekerja seperti kuda di bawah pengawasan mandor yang juga berada dalam tekanan target dari sistem pusat. Dan meskipun tidak semua angka ini berasal dari sektor ekonomi gig, karakteristik kerja platform seperti ketergantungan pada pendapatan yang sangat rendah, jam kerja yang ekstrim, dan ketiadaan perlindungan hukum seringkali menyerempet batas-batas eksploitasi yang dapat dikategorikan sebagai kerja paksa atau perbudakan modern.
Para pekerja seringkali terjebak dalam utang untuk membeli kendaraan atau perangkat yang diperlukan untuk bekerja, yang kemudian memaksa mereka untuk terus bekerja dalam sistem tersebut meskipun kondisinya semakin buruk. Kelelahan kronis bukan hanya masalah kenyamanan, tapi masalah keselamatan nyawa. Seorang kurir yang mengantuk karena telah bekerja selama 14 jam berturut-turut adalah ancaman bagi dirinya sendiri dan orang lain di jalan raya. Namun sistem tidak memberinya pilihan untuk berhenti jika pendapatan harian belum menutupi biaya hidup minimal.